Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Pada kesempatan ini dalam demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 Budaya Positif, saya akan memaparkan materi tentang segitiga restitusi. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wahyu Adi Suprianto selaku fasilitator CGP Kabupaten Merauke. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kasri selaku pengajar praktik Kabupaten Merauke. Tujuan pembelajaran: CGB dapat mempraktikkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahapan pertama, menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Adapun pertanyaan pematik dalam tugas ini, yang pertama, membuat skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah Anda. 2. Mengajak satu murid untuk melakukan praktik segitiga restitusi. 3. Melakukan praktik segitiga restitusi, meminta tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika melakukan praktik segitiga restitusi itu. 4. Merekam praktik segitiga restitusi sesuai dengan skenario yang telah dibuat, beserta tanggapan dari murid dalam bentuk video. Teks skenario kasus pertama. Rani yang tidak menggunakan atribut lengkap sekolah. Pada hari Senin, di Sekolah SMA Negeri Plus 1 Atap 1 Merauke sedang melaksanakan upacara bendera di lapangan. Pada hari itu, Pak Ergi selaku pembina upacara memberikan amanat kepada seluruh peserta didik untuk menggunakan atribut sekolah dengan lengkap sebagai salah satu bentuk identitas sebagai seorang pelajar. Di waktu bersamaan, Pak Ergi melihat salah satu siswi bernama Rani tidak menggunakan atribut lengkap dan terlihat Rani berdiri di barisan paling belakang dan tertunduk malu dan takut dan mendapatkan teguran oleh guru piket, dan Rani mendapatkan hukuman dari guru piket. Setelah upacara selesai, Pak Ergi memanggil Rani untuk menghadap di ruang guru. Pak Ergi sadar ia harus melakukan segitiga restitusi pada kasus tersebut dan memposisikan diri sebagai posisi kontrol, yaitu seorang manajer saat itu. Adapun percakapan segitiga restitusi sebagai berikut. Iya Rani, mari silakan duduk. Oh iya Rani, Rani baik-baik aja kan? Oke, ini tadi saat Bapak menjadi pembina upacara, saya melihat Rani berdiri di barisan paling belakang dan tidak seperti biasanya. Kenapa? Pak, sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak menggunakan atribut lengkap hari ini. Karena baju saya kotor dan saya lupa mencucinya hari Minggu kemarin. Saya malu dan takut Pak jika saya berdiri di barisan paling depan. Makanya saya berdiri di barisan paling belakang. Wajar lah kalau kamu melakukan hal seperti itu, dan Bapak pun pasti akan melakukan yang sama jika di posisi kamu. Saya
juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, terus apa yang membuat Rani lupa mencuci baju seragam hari Senin? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi begini Pak, waktu itu saya lupa mencuci karena hari Minggu saya liburan bersama keluarga. Dan setelah liburan saya capek dan lelah. Akhirnya saya istirahat dan lupa jika seragam sekolah saya belum saya cuci. Dan pada akhirnya saya meminta orang tua saya untuk memberikan baju baru untuk saya. Oke, wajar lah kalau Rani capek dan lelah sepulang liburan sama keluarga. Nah, Bapak ini sebenarnya sangat menghargai apa yang Rani lakukan dan tindakan Rani lakukan di lapangan saat mengikuti upacara bendera, yaitu berdiri di barisan paling belakang. Dan menurut Bapak itu bukan hal yang buruk. Nah, kalau menurut Rani dengan tidak menggunakan atribut lengkap, kira-kira sesuai nggak ya dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak Pak. Tidak, baik. Nah, menurut Rani, keyakinan kelas apa yang telah Rani patuhi dengan tidak menggunakan atribut lengkap? Menaati kedisiplinan sekolah dan menjaga kerapian Pak. Oke, nah benar banget. Menurut Rani, menaati kedisiplinan sekolah dan menjaga kerapian penting atau tidak? Penting banget. Nah, kalau menurut Rani itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Rani lakukan dan saat Rani tidak menggunakan atribut sekolah? Yang pastinya saya tidak boleh menunda waktu dan harus melakukan kegiatan sekolah jauh-jauh hari sebelum saya pergi liburan. Oke, tidak boleh menunda-nunda waktu. Nah, Rani bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak, saya akan memperbaiki masalah ini dan tidak akan mengulanginya lagi. Oke, nah karena Rani sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan Rani lakukan untuk kedepannya? Yang pastinya saya akan menaati kedisiplinan sekolah dan menjaga perhatian. Misalnya saya melakukannya lagi, saya akan melaporkan ke guru piket dan meminta maaf jika saya tidak menggunakan atribut lengkap dan siap menerima konsekuensi Pak. Nah, itu baru tindakan yang tepat. Jadi, Rani lain kali harus bisa mengatur waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan di rumah. Dan jika terulang lagi, Rani harus melapor ke guru piket dan meminta maaf jika tidak menggunakan atribut lengkap. Nah, karena masalah ini sudah selesai, ya Rani. Ya Pak. Jadi, Rani boleh balik ke kelas setelah ini dan Rani tetap harus semangat. Oke ya? Jangan diulangi lagi ya. Baik Pak, terima kasih. Pak, saya izin ke kelas. Oke, iya sama-sama. Kasus pertama. Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Rani, seorang siswi dari SMA Negeri Plus 1 Atap 1 Merauke, kelas 10 IPA. Di sini, saya merasa sangat senang karena telah diajak diskusi oleh guru saya, yaitu Pak Ergi. Di sini, saya belajar untuk tidak menunda-nunda waktu, khususnya tidak menggunakan seragam atribut sekolah dengan lengkap. Akibatnya, saya tidak menaati keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Saya perlu banyak belajar untuk bisa mengatur waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan dan lebih disiplin serta menjaga kerapian diri. Terima kasih, selamat pagi, salam dan bahagia. Kasus kedua, Dini yang tidak mengerjakan tugas. Sabtu siang, Pak Ergi tidak bisa mengajar pelajaran fisika di kelas 10 IPA karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Pak Ergi pun memberikan tugas kepada siswa kelas 10 IPA agar kelas tidak kosong. Namun, Dini tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tertidur sungguhan. Akhirnya, saat mengumpulkan tugas, Dini tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Pak Ergi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Dini. Padahal, berdasarkan buku presensi, hari itu Dini masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Ergi pun memanggil Dini untuk klarifikasi. Adapun percakapan segitiga restitusi sebagai berikut. Selamat pagi Pak Ergi. Selamat pagi Dini. Ayo silakan duduk. Baik, terima kasih Pak. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Ergi ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak? Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Pak, saya masuk tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Apakah kita bisa menyelesaikan masalah ini? Bisa Pak?
Ini semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Edi. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Ya, masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan mengumpulkan kepada Pak Ergi besok. Baik, saya apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Ya, terima kasih Pak Ergi. Permisi. Ya, silakan. Tanggapan kasus kedua. Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Dini, seorang siswi dari SMA Negeri Plus 1 Atap 1 Merauke, kelas 10 IPA. Di sini saya merasa sangat senang karena telah diajak diskusi oleh guru saya, yaitu Pak Ergi, dan di sini saya belajar untuk lebih bertanggung jawab, khususnya saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Akibatnya, saya tidak menaati keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Saya perlu banyak belajar untuk bisa lebih bertanggung jawab dan lebih bersemangat lagi, serta saya harus lebih bijak dalam menggunakan HP dan tidak boleh tidur terlalu larut malam. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih, selamat pagi, salam dan bahagia. Terima kasih. Salam bahagia, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.